Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita. Dalam fikih ada beberapa hal yang sering atau beberapa frasa yang digunakan untuk menggambarkan janji. Paling tidak kita akan coba bahas dua. Yang pertama sering disebut dengan kata al-wa'ad atau wa'du. Ini adalah janji yang diucapkan satu pihak pada pihak lainnya yang tidak mengikat keduanya secara utuh. Hanya berkonsekuensi pada seseorang yang mengucapkannya. Semisal, seorang ayah yang menjanjikan anaknya sepeda. Nanti bulan depan ayah belikan sepeda. Maka janji ini tidak mengikat ke yang satunya, tidak mengikat anaknya, hanya membebani pada si ayah yang mengucapkannya. Walaupun seringkali juga menjadi berat untuk ditunaikan, menjadi bahkan sunnah untuk ditunaikan ketika itu membuat seseorang berikhtiar atau berusaha lebih untuk mendapatkannya. Semisal seorang ayah bilang, kamu akan dapat sepeda kalau kamu rankingnya 100. Anaknya lalu belajar dengan giat. Maka haruslah ditunaskan oleh ayahnya untuk menepati janji itu. Tapi kemudian yang kedua juga ada yang disebut dengan akad. Akad ini adalah janji yang mengikat dua pihak yang saling berucap dalam atau terlibat dalam janji itu. Ya, semisal dalam pernikahan, ini janjinya disebut dengan akad. Akad nikah, ya. Ada orang yang mengucapkan dan ada orang yang berijab dan ada yang mengabulkan, ada yang menerimanya. Maka ketika ijab kabul terciptalah hubungan kesalingan di antara keduanya. Ada hak dan kewajiban yang menyertai keduanya. Tidak seperti wa'ad tadi yang hanya satu pihak yang kemudian berkonsekuensi atas pemenuhan, maka akad ini kedua-duanya harus berkonsekuensi atas pemenuhan janjinya tersebut. Ketika seorang wali mengucapkan ijab dan kemudian dikabulkan oleh si mempelai laki-laki, dia terima, saya terima nikahnya, maka saat itu pula tercipta hubungan hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan. Maka setiap kewajiban kita adalah hak untuknya. Dan setiap haknya adalah kewajiban kita. Maka jika ingin mengukur apa saja kewajiban kita, bisa kita lihat dengan apa saja haknya. Kalau kita ingin lihat apakah kewajiban kita terpenuhi secara sempurna, maka kita bisa ukur apakah haknya sudah terpenuhi secara sempurna. Begitu seterusnya. Sama dengan apa yang harus kita dapatkan, hak kita, lihat kewajiban apa yang harus dia lakukan. Sebaliknya, seperti itu terus-menerus. Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, penuhi akad-akad itu. Akad derajatnya lebih sulit karena melibatkan dua orang atau dua pihak yang masing-masing terikat dan kemudian masing-masing bisa saling menuntut atas hal lainnya. Ini kenapa pelanggaran dari pelaksanaan akad itu memiliki konsekuensi hukum. Ketika seorang laki-laki mengucapkan janjinya menerima kabul untuk menikahi, saya terima nikahnya, maka saat yang sama dia punya konsekuensi untuk kemudian melakukan kewajibannya. Di antaranya adalah menafkahi istrinya, keluarganya, dan kemudian kalau punya anak, anaknya juga dia nafkahi. Dan ini terus berlangsung yang kalau tidak dilaksanakan, maka bisa muncul konsekuensi akad. Bisa termasuk misalkan hak untuk kemudian memutus pernikahan, atau yang lain-lainnya, atau nafkah yang terhutang, dan banyak hal lainnya. Ini memang konsekuensi dari pelalaian akan kewajiban. Artinya apa? Setiap akad kita dituntut untuk memenuhinya, karena setiap akad itu punya tuntutan atau beban untuk ditunaikan. Maka, mari kita sama-sama ingat-ingat kembali akad-akad yang kita ucapkan, terutama akad pernikahan kita, dan belajar lagi untuk menuntaskan akad-akad itu, untuk menjaga akad-akad itu. Dengan cara apa? Sempurnakan kewajiban kita, penuhi hak-hak bagi dirinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.